Begini jadinya kalau Iron Man bikin TWS. Penasaran? Mari kita review. TWS zaman sekarang tuh sebenarnya nggak dibikin cuman untuk pecinta musik aja, tapi juga untuk gamer. Contohnya kayak Edifier HKT GX05 ini. Jadi basically HKT itu adalah lini gaming terbaru dari Edifier dan GX05 ini adalah salah satu produk terbaru mereka. Kalau nggak salah baru rilis sekitar beberapa minggu sejak video ini di-syuting. Pertanyaannya, seberapa bagus sih TWS ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Upstation Media. Mari kita bahas. Sekarang kita mulai dari box dan isi kemasannya. Boxnya sendiri itu tuh kelihatan mewah banget, nggak kayak TWS-TWS di harga level yang sama. Boxnya itu bener-bener kayak koper. Kalau lo tahu koper, ya ini beneran kayak koper hard case gitu. Isinya dapat apa aja? Kita bakal dapat TWS-nya sendiri, kemudian ada 2 buah penutup slot USB Type-C, converter Type-C ke Type-A, extra ear tips ukuran besar dan kecil, paket dokumen, dan juga stiker. Untuk build quality dan juga desainnya, menurut gue ini premium banget sih, nggak kayak TWS-TWS yang di levelnya dia, level harganya dia. Ini tuh kelihatan mewah, mahal, futuristik, terus kayak Iron Man. Kalau lu tahu arc reaktornya Iron Man di Iron Man 2, itu tuh persis kayak gini coy. Dan dia bisa nyala-nyala lagi. Ada lampunya. Jarang-jarang ada TWS yang bikin lampu RGB di sekitarnya. Ini tuh kelihatannya gamer banget. Untuk bahannya sendiri tuh dia pakai bahan besi atau aluminium. Pokoknya yang pasti ini berat sih. Lebih berat dari TWS-TWS lain. Kelemahannya ya mungkin kalau dibawa kemana-mana ya bakal sedikit berat di kantong. Cuman emang kokoh. Jadi untungnya untuk mengakali biar dia nggak mudah lecet atau misalnya lebih mudah dibawa-bawa, dia juga nyertain 1 buah pouch bawaan yang kualitasnya juga bagus banget, dia dari kulit. Jadi harusnya untuk dibawa kemana-mana bakal aman sih. TWS itu juga dia tipenya tuh yang casingnya terbuka gitu, jadi nggak tertutup. Bagusnya sih emang dia kelihatan keren. Ngambilnya, ngaksesnya juga mudah sih. Tinggal diputer aja terus diambil TWS-nya. Cuman kelemahannya ya jangan sampai kena kecipratan air aja sih, karena bakal lebih bahaya. Jadi lebih hati-hati aja lah kalau misalnya bawa ini kemana-mana. Yang gue suka dari si casingnya ini adalah putarannya ini loh, satisfying banget. Kayak suaranya tuh kayak, tuh, tuh, kayak lu pengen muter-muter si tutupnya ini terus. Kalau misalnya lu lagi stres, lu tinggal puter-puter si putarannya ini aja udah kayak bisa ngilangin stres lu kalau menurut gue ya. Pokoknya ini enak banget lah. Gue suka banget sama build quality-nya HKT GX05. Kemudian untuk ngomongin fiturnya, dia ini punya yang paling obvious ya dari casingnya adalah dari lampu LED-nya. Dia ada 3 stripe lampu LED yang bisa nyala-nyala. Dan lampu LED-nya ini bisa lu atur sesuka hati. Ada beberapa pilihan opsi warna yang bisa lo atur. Dia ada opsi warna biru muda, hijau, merah, biru, ungu, dan juga rainbow. Dia juga ada efek statik dan juga breathing. Dan itu ya tergantung sesuai selera kalian aja sih. Untuk ngeganti warnanya sendiri, kalian tinggal pencet 1 buah tombol yang ada di belakang 1 kali aja. Nanti dia bakal ngeganti warnanya. Tapi kalau misalnya kalian lagi nggak pengen yang fancy-fancy gitu kelihatannya, pengen yang biasa aja, mati lampunya, tinggal ditekan aja 2 kali tombolnya dan lampunya bakal mati. Kemudian, lampunya itu nggak cuma ada di casingnya aja, tapi juga ada di TWS-nya. Ya ada, lampunya ini bisa berubah-ubah warna ya. Ada kalau misalnya menyesuaikan casingnya. Jadi kalau misalnya casingnya kalian bikin warna rainbow, dia otomatis juga bakal berubah warna jadi rainbow. Dan warna ini juga mengindikasikan status dari baterai si TWS ini. Kalau misalnya kalian udah pakai, terus kalian masukin ke casingnya, kalau misalnya dia kedip-kedip, berarti tandanya dia lagi ngecas. Jadi kalian bisa tahu nih, kalau misalnya dia lagi ngecas atau udah penuh gitu baterai dari si TWS-nya. Untuk nyalain si TWS ini, caranya gampang banget. Tinggal ambil aja TWS-nya dari casing, kemudian dia langsung otomatis terkoneksi ke HP yang udah pernah dikonekin sebelumnya. Tapi ada cara manualnya juga. Kalian tinggal pencet tombol 3 detik di TWS-nya dan dia bisa otomatis nyala atau mati. Jadi bisa disesuaikan, kalian mau pakai yang kanan doang atau yang kiri doang. Tinggal dipencet aja atau tinggal dimasukin aja ke dalam casingnya. Kemudian, TWS-nya ini juga punya fitur touch control. Jadi dia nggak pakai tombol-tombol yang aneh-aneh, dia cukup di touch aja dan kalian udah bisa ngontrol fitur dari TWS ini. Fiturnya ada apa aja? Kalau misalnya kalian tap 2 kali, itu bisa untuk angkat telepon atau next song. Kemudian kalau misalnya kalian tahan sekali, itu bisa buat next song atau nutup telepon. Kalian juga bisa tap 3 kali untuk ganti mode ke gaming mode atau music mode. TWS ini juga unik karena dia juga datang dengan 1 buah dongle USB Type-C. TWS ngapain pakai dongle coba? Ternyata ada fungsinya. Jadi, TWS ini itu tuh bisa nyolok ke 2 device sekaligus, yaitu ke HP dan juga ke laptop atau PC. Dan nyambungnya itu langsung connect sekaligus gitu loh, bukan yang satu-satu.
Jadi kalian konekin si TWS ini pakai Bluetooth ke HP dan pakai si dongle Type-C ini untuk konekin ke laptop. Fungsinya apa? Jadi kalian tuh bisa sambil main game PC, sambil nelpon, pakai satu TWS yang sama. Itu tuh fitur yang kayaknya nggak ada di TWS lain deh. Dan latensinya itu tuh hampir nggak ada. Betul-betul rendah banget. Kalau nggak percaya, kita buktikan di tes video berikut ini. Sekarang kita ngomongin soal fitting. Kalau menurut gue sih, di kuping gue ya, fittingnya termasuk yang enak. Dia nggak gampang jatuh, dia TWS-nya tuh ringan. Terus kalau pas dipakai, itu tuh nggak gampang jatuh. Cuman emang kalau menurut gue, ear-tips-nya itu punya dia tuh agak sedikit kecil ya. Kalau di TWS lain tuh gue biasa pakai ear-tips yang ukuran tengah, yang medium. Tapi kalau untuk yang ini, gue mesti pakai ukuran yang paling gede baru bisa bener-bener nyantol di kuping gue. Mungkin kayaknya kuping gue yang kegedean aja sih. Untuk dipakai beraktivitas apapun enak. Kalau misalnya gue pakai buat loncat-loncat, buat jogging, dia nggak gampang jatuh. Cuman nggak tahu kenapa kalau misalnya gue pakai dalam waktu yang agak lama, gue ngerasain agak sedikit ada tekanan sih di kuping gue. Mungkin kurang begitu cocok ya. Tapi termasuk yang enak sih. Jadi ya mungkin itu bakal menyesuaikan tiap orang bakal beda sih. Kemudian dia juga ada dua mode suara. Yang pertama adalah music mode dan juga yang kedua adalah gaming mode. Kalau di music mode, suaranya tuh lebih cenderung flat. Jadi dia nggak ada yang sama sekali nggak ada yang menonjol. Bassnya biasa aja, treble-nya biasa aja. Detailnya juga nggak kurang begitu berasa kalau menurut gue. Kalau misalnya kalian suka dengerin lagu-lagu yang slow, yang misalnya yang akustik, mungkin bakal lebih cocok pakai itu ya. Cuman kalau gue sendiri sebenarnya nggak begitu sering pakai mode music ini. Sedangkan kalau yang kedua, yaitu gaming mode, nah ini suaranya bakal berubah. Jadi dia tuh bakal lebih hidup, bassnya juga bakal lebih nampol. Overall sih kalau menurut gue gaming mode ini kualitas suara keseluruhan jadi lebih better. Kalau di gaming mode ini, itu tuh kalian cocok buat yang suka dengan bass yang gede, tapi nggak terlalu gede. Ya nggak terlalu ngebum, tapi cukup lah kalau menurut gue. Jadi kalau untuk dengerin lagu-lagu rock, lagu-lagu EDM, ya itu masih lumayan enak lah. Tapi kalau menurut gue, keunggulan dari TWS ini tuh sebenarnya bukan dari kualitas suara untuk dengerin musik, tapi dari segi gaming, karena emang ya ini TWS di branding untuk gaming. Kenapa? Kayak yang gue sebut tadi, latensinya tuh rendah banget. Dan ketika kalian pakai di mode gaming, suara, misalnya kalian main PUBG Mobile nih, atau game kompetitif apapun lah, kayak suara langkah kakinya itu terdengar dengan jelas. Pokoknya untuk urusan gaming, ini tuh the best sih. Dan kalau misalnya untuk nonton film, pakai di mode gaming tuh suaranya bakal lebih enak ketimbang kalau misalnya kalian pakai music mode. Kalau pakai music mode tuh rasanya kayak kurang nampol gitu ya. Cuma kalau begitu kalian pakai gaming mode, apalagi kalau misalnya kalian nonton film yang action, itu bakal terasa lebih enak sih, jauh lebih enak kalau menurut gue. Overall sih so far gue lebih sering pakai gaming mode. Jadi gaming mode ini gue nyalain terus daripada pakai yang music mode. Kemudian untuk mic-nya bagus nggak sih kira-kira? Cek video berikutnya. Cek 1 2 3, ini adalah pengetesan mikrofon pakai Edifier HKT GX05. Kalau menurut kalian kira-kira kualitas suaranya gimana? Apakah suara gue cukup jelas atau bising atau terus suara sekitar gue kedengeran nggak? Coba tulis di kolom komentar. Jadi ini adalah pengetesan suara pakai mikrofon dari HKT GX05. Cuma sekarang posisinya di outdoor. Apakah suara sekitar gue kedengeran jelas? Apakah suara gue sendiri kedengeran jelas? Coba tulis di kolom komentar ya. Dengan kualitas mic-nya, menurut gue sih untuk main game ya udah sangat proper lah ya. Cuma memang ada satu kelemahan yang gue rasa ada di TWS ini, yaitu dia belum ada fitur ANC. Apalagi untuk harganya yang ya cukup pricey sih. Tergantung lah ya kalau masalah pricey, tapi ini sekitar 1,1 untuk harganya. Tapi belum ada ANC, jadi ya mungkin itu bisa jadi bahan pertimbangan. Tapi untuk kekedapan suaranya sendiri menurut gue sih udah cukup oke. Waktu gue coba pakai ini lagi di outdoor atau misalnya gue lagi di Transjakarta, lagi di kereta gitu misalnya, tetap bisa terdengar enak sih, kayak suara dari luar tuh nggak begitu tembus, nggak begitu masuk lah. Jadi menurut gue udah ya oke lah kalau misalnya untuk outdoor. Untuk baterainya sendiri dia cukup awet. Klaimnya sendiri dia ini bisa tahan sampai 16 jam pemakaian. Kalau gue nyoba sendiri sih belum bisa sampai sehabis itu. Cuman ya standar lah ya untuk TWS zaman sekarang udah cukup awet kok untuk dipakai sehari-hari plus untuk gaming. Nah kemudian kalau menurut gue salah satu minusnya lagi dari TWS ini adalah dari segi volume. Menurut gue volumenya itu kurang begitu kencang. Kalau misalnya gue bandingin sama TWS pribadi gue, kebetulan gue pakai Soundcore Liberty 3, harganya emang nggak begitu beda jauh, emang agak mahal yang punya gue dikit sih. Cuman kalau dari ngomongin soal volume,
kayak di volume sekitar 50-70%, menurut gua tuh udah nyaring banget. Tapi kalau gua pakai TWS si HKT GX05, itu tuh gua mesti mentokin di sekitar 80-100% kalau misalnya gue, apalagi kalau di kondisi outdoor ya, untuk dapetin suara volume yang maksimal. Kemudian untuk kegedepan suaranya sendiri, kalau menurut gue sih, ini udah cukup oke sih untungnya, meskipun nggak ada ANC. Menurut gue not bad sih, dengan sedikit kekurangannya itu. Jadi, kesimpulannya gimana? Kalau menurut gue, HKT GX05 ini adalah TWS yang cukup unik. Karena dia ini emang didesain khusus untuk gamer, dan harganya juga sebenarnya cukup bersahabat ya untuk sebuah TWS gaming. Kualitas suaranya termasuk yang oke, meskipun gue kurang begitu doyan untuk mode musiknya. Gue bakal lebih condong ke gaming mode-nya untuk di segala situasi. Entah itu buat main game, dengerin musik, dan nonton film, dan lain sebagainya. Kemudian yang gue suka adalah dia dari segi desain casingnya. Ini bener-bener kayak futuristik abis sih, kayak chestnya Iron Man banget, dan bisa muncul warna-warna gitu. Kalau misalnya kalian seorang gamer dan suka tampil stand out, pokoknya yang beda sendiri anti mainstream. Kalau misalnya di tongkrongan nih, kalian ngeluarin TWS, terus yang kelihatannya, TWS gue beda banget, ada lampu-lampunya segala macam. Mungkin HKT GX05 ini adalah opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Apalagi dengan harganya yang menurut gue masih cukup make sense sih, di 1,1 juta kurang 1.000. Jadi kalau buat kalian sendiri, apakah ini TWS yang cocok buat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke, segitu aja untuk video gue kali ini. Kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya, bisa cek di www.upstation.media. Dan kira-kira nih kalian pengen kita bahas gadget apa lagi sih? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Upstation Media. Gue Yosi, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Ciu! Dengan kualitas Mac...